Good morning, students. Now we learn about expression of agreement and disagreement. Oke, kita simak penjelasan berikut ini ya. Perhatikan. Kompetensi dasar dari chapter ini adalah menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait dengan maksud dan tujuan persetujuan melakukan suatu tindakan atau kegiatan sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke. Nah, tentang persetujuan. What is agree or disagree? Kita lihat meaningnya berikut ini. Oke, definition of agreement and disagreement. Agreement is the situation which people have the same opinion or in which they have approved or accept of something. Nah, ini maksudnya adalah agreement adalah situasi di mana orang tersebut mempunyai persamaan pendapat, ya, persamaan pendapat atau persamaan opini atau sama setujunya dengan kenyataan yang ada, dengan pendapat orang lain, setuju menerima terhadap pendapat orang lain. And then disagreement is an argument, cause, or situation in which people having different opinions about something or the state of being different or unlike. Nah, maksudnya di sini disagreement adalah kalau tadi agreement setuju, kalau disagreement ini lawannya, ya, tidak setuju atau mempunyai pendapat yang berbeda dengan pernyataan yang ada. Kita lanjut. Kemudian the kind of agreement, ada berbagai macam dari bentuk persetujuan. Yang pertama, complete agreement. Complete agreement ini yaitu dia betul-betul setuju, betul-betul sependapat. Nah, ini kata-katanya I agree completely, in my opinion you are correct, dan sebagainya. And then tentative agreement. Tentative agreement ini setuju tapi ada beberapa hal. Ya, misalkan ini kata-katanya I suppose you are right. Well, maybe. Nah, maybe ada kemungkinan-kemungkinan. And then partial agreement. Partial agreement ini menunjukkan kalau dia setuju tapi ada syaratnya, ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau tadi kita bicarakan agreement, kita sekarang belajar tentang disagreement. Apa sih disagreement itu? Nah, disagreement ada dua. Indirect disagreement. Nah, di sini contohnya, contoh kalimatnya, I'm sorry, but I have to disagree. I couldn't agree less, dan sebagainya. And then direct agreement, no, that's wrong, dan sebagainya, ya. Banyak macam ini. Nah, ini di saat agree and disagree, saya kasih jempol dua ini menyatakan kalau dia benar-benar setuju. Agree strongly, benar-benar setuju sependapat. And then agreement, agree cuma satu jempolnya. Nah, cuma ya setuju, seperti itu ya. Partly agree, ada setuju tapi juga ada yang tidak. Ada sebagian yang dia tidak setujui. Kemudian disagree itu benar-benar tidak setuju, dan strongly disagree itu benar-benar tidak setuju dengan pernyataan seseorang. Nah, ini contoh how to express agreement. Partial agreement or disagreement. Ini contohnya. Agreement, I agree with you. Partial, it is only partly. Nah, partly hanya sebagian yang setuju. Yang selebihnya dia harus ada beberapa yang dia tidak setuju. Jadi partial ya, sebagian. And then disagreement, dia benar-benar tidak setuju. Oke. Nah, ini contohnya. Example of conversation agreement and disagreement. Kita perhatikan contohnya ya. Percakapan antara Johnny and Sido. Hey, what do you think about this movie? I think this movie is really good. I don't think so. Nah, ini I don't think so ini menyatakan kalau
Si John tidak setuju dengan pendapatnya Shadow. Kalau Shadow menyatakan kalau filmnya itu bagus, sedangkan John menyatakan kalau film itu sangat membosankan. Ini merupakan disagreement. Dia tidak setuju dengan pernyataan yang dikatakan oleh temannya. And then agreement in dialogue. Ya, ini contohnya. Hey, look at my new ring. Isn't cool? Isn't it cool? Yeah, I absolutely agree with you. Your ring is so cool. Nah, ini John sangat setuju dengan pendapatnya Jerry kalau cincin yang baru adalah sangat bagus. Nah, anak-anakku, demikian penjelasan tentang agreement and disagreement. Jika kalian tidak paham, kalian perhatikan baik-baik dan kalian bisa memahami apa yang dimaksud agreement, expressing of agreement and disagreement. Oke, saya harap kalian sudah jelas dan kalian mengerti penjelasan Memnita tadi. Silahkan simak baik-baik ya. See you at the next material. Bye-bye.